في هذا مقال المبارك. ثانيا صلاة وسلام على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kedua, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaidan Wijaya. Saya adalah santri dari Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Namun, berdirinya saya di sini adalah sebagai utusan dari sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Judul tausiah saya pada sore hari ini adalah peran anak untuk berbakti kepada orang tua. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan melipat gandakan pahala setiap umat Islam. Di bulan Ramadan ini juga menjadi momen yang tepat bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada sesama, termasuk kepada orang tua. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan kepada seluruh anak agar berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidainil ihsana imma yablughanna indahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar wa qul lahumā qawlan kariman. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika keduanya atau di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu berkata ah, dan janganlah sekali-kali kamu membentak keduanya, dan serta ucapkanlah perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada seluruh anak agar berbakti kepada orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berusia lanjut. Dari arti dan tafsir dari ayat di atas, kita telah mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya menjadi suatu kewajiban, tapi juga menjadi rasa syukur kita terhadap pengorbanan keduanya dari kita lahir sampai saat ini. Di bulan Ramadan ini, marilah kita mendekatkan diri kepada orang tua dengan cara membantu mereka dalam meringankan pekerjaan rumah, tidak membantu mereka dalam pekerjaan rumah, membantu mereka membereskan rumah dan lain-lain. Di dalam bulan Ramadan ini juga menjadi momen yang tepat bagi kita untuk meminta maaf secara tulus. Siapa tahu dalam meminta maaf itu adalah jalan awal, langkah awal kita untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ingatkah kalian kepada ibu kalian yang telah mengandung kalian selama 9 bulan, lalu rela bertaruh nyawa agar kalian bisa lahir di dunia ini? Lalu kenapa masih banyak orang yang durhaka kepada ibunya? Sedangkan ayah, ia rela tidak tidur agar kita bisa menikmati nikmatnya sarapan, makan siang dan makan malam. Sedangkan ia rela tidak makan agar kita bisa bersekolah dengan baik. Lalu kenapa masih banyak orang yang durhaka kepada ayahnya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang berbunyi, ridaullahi fi ridau walidaini, syaqatullahi fi syaqatul walidaini, yang artinya ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Dari hadis di atas kita bisa mendapatkan beberapa poin penting, yakni yang pertama, jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita meminta restu dari orang tua atau ridho, karena dalam ridho orang tua ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan itu pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, jangan sampai orang tua kita murka karena tingkah kita atau kelakuan kita, karena di dalam murka orang tua ada murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.